Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menawarkan dan mempresentasikan pemantauan nomor internet yang terbaca gangguan pada pelanggan IndiHome prioritas berdasarkan tipe pelanggan melalui aplikasi Lensa. Di sini ada latar belakang yang kita tahu di IndiHome itu ada tantangan dalam pemantauan proaktif nomor internet pelanggan prioritas. Jadi kita identifikasi masalah, pelanggan masalah, terus pencarian datanya itu masih manual, sistemnya masih terpisah dan responnya itu agak lambat, jadi ya pelanggan itu kurang mendapatkan perhatian. Dari situ kita mendapatkan dampak negatif, yaitu penurunan kepuasan dari pelanggan itu sendiri. Selanjutnya, next, ada validasi masalah. Jadi kita validasi dulu nih pelanggan prioritas yang menunggu lama karena staf kewalahan mencari data, jadi memakan waktu lama, terus si pelanggan prioritas itu mengeluh respon yang lambat. Dari masalah krusial ini, pelanggan prioritas adalah segmen yang memberikan kontribusi pendapatan besar yang memiliki ekspektasi layanan tinggi. Maka kita perlu solusi. Nah, di sini ada solusi. Jadi sebelumnya IndiHome itu mengandalkan CRM dan NNS yang terpisah. Jadi semuanya terpisah, terus kelemahan solusinya itu memakan waktu lama, rentan kesalahan manual, terus sulit memberikan gambaran real time, dan tidak efisien pastinya. Jadi alasannya butuh solusi baru, kita perlu beralih dan pemantauan manual ke pemantauan yang cerdas dan terintegrasi yang secara real time. Selanjutnya, ada solusi baru yang diusulkan. Di sini dari aplikasi Lensa yang inovatif yang menjadi mata dan telinga si IndiHome dalam pemantauan nomor internet pelanggan prioritas. Jadi fitur utamanya itu pemantauan secara real time, yaitu terus ada notifikasi proaktif yang memperingatkan dini potensi gangguan, penurunan kualitas, riwayat performa, dan analisis tren. Dan tindakan pencegahan, lalu ada identifikasi lokasi geografis, lalu ada rekomendasi tindakan, serta meningkatkan efisiensi yang memungkinkan penanganan proaktif dan meningkat kepuasan pelanggan prioritas secara signifikan. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada produk prototipe yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan produk prototipe. Produk prototipe ini merupakan cara kita menggunakan aplikasinya, yang dimana lensa ini terkoneksi dengan Telegram, yang dimasukkan kembali menggunakan bot Telegram. Di sini kita menggunakan bot Telegram bernama TACC Bot Alert Jakut, yang dimana pelanggan prioritas ini kita masukkan datanya ke bot ini, lalu kita memonitoring secara real time, yang dimana apabila internet pelanggan down atau mati dalam hitungan detik, ini bisa langsung terbaca. Jadi jika langsung terbaca ini, kita langsung eskalasi kepada teknisi gangguan di lapangan agar segera lebih cepat memperbaiki gangguan agar tidak memperlambat. Oke, berikut contohnya. Kemudian ada advantage of your solution. Dapat mendeteksi otomatis gangguan jaringan secara real time agar teknisi lapangan mempunyai respon yang lebih cepat dan terarah dalam meminimalkan downtime pelanggan, serta memberikan kenyamanan terhadap pelanggan jika membutuhkan perbaikan internet secara efisien. Kemudian selanjutnya ada prototype validation. Di sini ada dua. Yang pertama ada simulasi data, yaitu prototipe akan diuji dengan gangguan AVC, high value customer, dan mencari histori dari bot Telegram untuk memastikan fitur pendeteksian dan visualisasi dapat berfungsi akurat. Yang kedua ada user acceptance test, yaitu pada teknisi
dan supervisor akan menggunakan prototipe pada menu deteksi gangguan prioritas. Di sini dibagi dua. Yang pertama, memastikan kemudahan pemahaman informasi gangguan. Yang kedua, mengevaluasi secara cepat dan akurat informasi yang disajikan dibanding menggunakan metode manual. Untuk slide selanjutnya ada transaction atau potential customer. Di sini, tim petugas lapangan pada divisi IO1 atau Integrated Operation Access Network yang menangani pelanggan visi high value customer skala prioritas akan menggunakan fitur pada lensa untuk mendapatkan informasi secara cepat dan akurat. Dan traksi mencakup supervisor atau manajer lapangan untuk dapat segera memantau kinerja tim lapangan secara efisien operasional. Selanjutnya ada validasi pasar atau market validation untuk calon pelanggan. Di sini dibagi 4. Untuk pertama ada target pengguna yang dimana seluruh tim operasional dan customer service IndiHome yang bertanggung jawab atas pelanggan yang prioritas. Yang kedua, ukuran pasar. Jumlah pelanggan IndiHome terus bertumbuh, segmen prioritas semakin besar dan strategis. Untuk poin ketiga ada proyeksi adopsi lensa di mana 80% tim operasional IndiHome akan menggunakan lensa dalam 12 bulan pertama dan diadopsikan penuh dalam 24 bulan ke depan. Untuk poin terakhir, pendorong adopsi yaitu kebutuhan mendesak akan efisiensi dan peningkatan layanan. Untuk slide selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini ada validasi pasar atau untuk kompetisi. Jadi, potensi pasar itu sangat besar meningkat jumlah pelanggan prioritas IndiHome. Keunikan dari aplikasi tersebut tidak ada solusi terintegrasi yang spesifik dirancang untuk memantau nomor internet pelanggan prioritas berdasarkan tipe pelanggan dengan fokus proaktif. Jadi kompetitor langsung atau tidak ada yang persis sama dari sistem internal IndiHome saat ini karena CRF dan MS itu terpisah adalah pesaing tidak langsung. Lalu kompetitor yang tidak langsung artinya vendor monitoring jaringan umum tidak memiliki integrasi mendalam dengan data pelanggan IndiHome dan tidak berorientasi pada segmen pelanggan prioritas. Lanjut. Next. Oke, lanjut ada model bisnis di sini. Jadi modelnya platform, internal IndiHome, terus nilai bisnis diukur dari pengurangan biaya operasional, jadi meningkat efisiensi, pengurangan kunjung teknisi juga, lalu peningkatan kepuasan dari customer, terus ada peningkatan reputasi merek, lalu untuk poin-poin pentingnya investasi pada lensa, pada aplikasi ini yaitu investasi yang efisien, operasional, dan legalitas pelanggannya itu semakin tinggi. Lalu ada rencana bisnis untuk modal awal yang dibutuhkan, pengembangan aplikasi tentunya, terus ada integrasi sistem yang perlu dikembangkan dan pelatihan. Lalu ada proyeksi keuangan selama 24 bulan dan penghematan biaya operasional, meningkatkan produktivitas si staff, lalu ada daya tarik proyek yaitu menawarkan efisiensi nyata dan dampak positif terukur pada kinerja bisnis IndiHome. Selanjutnya, Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan rencana peluncuran atau rollout plan selama bulan pertama sampai bulan ke-13. Untuk bulan pertama sampai ketiga yaitu fase perencanaan dan desain, pengumpulan persyaratan dan analisis mendalam pada desain UI UX,
dan arsitektur desain. Untuk bulan keempat sampai bulan ke-9, fase pengembangan backend dan frontend, integrasi sistem CRM, NMS, dan lain-lain, pengujian internal dan UAT. Untuk bulan ke-10 sampai bulan ke-12, fase pilot dan peluncuran. Pada pilot project di area operasional, pelatihan staf, peluncuran resmi nasional. Untuk pada bulan ke-13 dan selanjutnya, fase memonitoring dan iterasi, monitoring kinerja dan pengumpulan feedback, pengumpulan fitur, pengembangan fitur, dan perbaikan keberlanjutan. Dan untuk slide yang terakhir atau penutup, closing statement, di sini proyek Lensa bukan hanya tentang sebuah aplikasi. Ini tentang transformasi cara IndiHome melayani pelanggan prioritasnya. Ini adalah investasi strategis yang akan membawa keuntungan jangka panjang bagi IndiHome. Mari wujudkan layanan pelanggan prioritas yang lebih cerdas dan proaktif bersama Lensa. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.